Bid'ah itu terbagi dua, baik dan buruk. Antum mengingkari hal itu? Tidak. Mengingkari hal itu? Tidak bang, tidak mengingkari itu. Mengingkari. Antum bilang tadi semua bid'ah sesat, mengingkari berarti. Semua bid'ah yang selagi dengan syariat itu sesat bang. Kalau kayak pembagian pembukuan Al-Quran, pembangunan madrasah, ngasih huruf di Al-Quran, itu kalau abang bilang bid'ah hasanah oke lah. Tapi itu, ya itu saya setuju. Tapi kalau semua perkara yang dilakukan aswaja itu diklaim semua hasanah, itu batasan bid'ah hasanah itu apa bang? Batasan bid'ah hasanah itu apa? Selagi tidak berjamaah dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma. Iya. Iya. Yang kami lakukan ketika kami paparkan dalilnya, apakah itu bukan bid'ah hasanah? Contoh detailnya seperti apa? Contoh. Nabi, contoh. Ya di Al-Quran ada, ya Sunnah ada. Sekarang begini bang, bid'ah terbagi dua. 3 tauhid ini bid'ah yang mana menurut antum? Mungkin kalau dipaksakan ikut kaidah antum mungkin bid'ah hasanah. Kalau memang ini adalah bid'ah hasanah, lantas di mana pemahaman salafus soleh yang mengatakan orang kafir bertauhid? Di mana itu? Bertauhid apa itu? Yang rububiyah, maksudnya dalam Allah menciptakan sesuatu, Allah menurunkan hujan, Allah memberi rezeki, maksudnya seperti itu. Yang saya tanya, di mana salafus soleh mengatakan orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah, di mana itu? Saya tidak tahu ibaratnya bang, tapi di dalam Quran itu saya pernah lihat bang, orang musyrik itu mereka tuh percaya Allah itu yang memberi rezeki, Allah itu yang menurunkan hujan, Allah itu menurunkan tumbuhan gitu. Tapi di dalam sisi lain mereka itu tidak beribadah kepada Allah. Itu kan disebutkan oleh para mufassirin, termasuk di dalamnya Imam At-Tabari mengatakan kalau itu adalah orang-orang musyrik, bukan orang yang bertauhid rububiyah. Musyrik. Namanya musyrik tidak bertauhid, namanya bertauhid tidak musyrik. Jadi kalau ada yang mengatakan antum mengatakan kalau di dalam Al-Quran semisal Yunus ayat 31 itu adalah orang yang bertauhid rububiyah, dari mana? Salafus soleh siapa yang mengatakan seperti itu? Orang musyrik bertauhid rububiyah? Mungkin tidak salah ya bang. Orang kafir bertauhid. Yang musyrik kafir bertauhid rububiyah itu perkataan siapa bang awal itu? Iya, saya mau tanya untuk perkataannya salafus soleh siapa yang mengatakan seperti itu? Kalau secara detail sih tidak ada, mungkin ada di zaman pertengahan bang. Lantas kenapa kalau mengatakan seperti itu? Mengatakan musyrik kafir itu bertauhid rububiyah, tapi perlu lihat detail bang gitu bang. Kalau tidak ada, kenapa? Begini bang ya, kalau tidak ada, kenapa kok mengaku pengikut salafus soleh? Padahal tidak pernah salafus soleh mengatakan seperti itu. Kalau didetailkan seperti ini bang, memang perkataannya itu rancu sih bang, tapi perlu abang lihat maksud dari perkataan itu. Memang orang yang musyrik itu, orang kafir itu mereka meyakini Allah lah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan hujan. Tapi apakah maknanya tauhid mereka penuh atau utuh? Tidak bang. Mereka dalam tauhid uluhiyah mereka tidak bertauhid, dalam asma wa sifat mereka tidak bertauhid. Jadi kalau dikatakan orang itu beriman full, enggak bang. Dalam konteks itu mereka beriman, dalam konteks lain mereka tidak beriman. Jadi tidak ada yang mengatakan orang bertauhid. Pemahaman siapa yang mengatakan setengah beriman setengah tidak? Itu kan pemahaman Ibnu Abdul Wahab dan bertentangan dengan pemahaman salafus soleh. Salafus soleh ketika mengatakan musyrik, ya musyrik, tidak mengatakan muwahhid. Ketika mengatakan muwahhid, ya muwahhid, tidak musyrik. Bahkan mereka percaya orang musyrik kafir mereka meyakini Allah
yang memberi rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan. Dan sama orang kafir itu musyrik ada yang seperti itu di zaman Nabi. Hanya saja orang seperti itu tidak pantas dikatakan sebagai orang yang muwahhid atau bertauhid karena menyelisih definisi tauhid itu sendiri. Mereka aja bagi tiga bang. Jadi kalau musyrik hanya beriman dengan salah satu tauhid, maka iman mereka tidak sempurna, sama kayak kita. Kita beriman rukun iman ada berapa, 5 atau 6. Kita ingkar salah satunya, kita dikatakan beriman enggak kan bang? Berarti, jadi simpel aja sih bang. Orang yang membagi tauhid, membagi antara rububiyah dan uluhiyah itu tidak paham definisi tauhid. Tidak tahu definisi tauhid itu, tidak paham. Ibnu Abdul Wahab dan pengikutnya tidak paham. Tauhid itu gini bang, contoh detail bang ya, di zaman modern seperti ini bang ya. Saya mau tanya bang, definisi dari tauhid itu apa? Definisi dari itu kita mengesahkan beribadah hanya kepada Allah, tidak ada. Gimana Gini. Referensinya? Ibaratnya ya gini contoh detail di zaman modern ini, sabar. Saya tanya referensi bang, nggak nanya contoh, saya nanya referensi. Sabarlah, bagi saya itu contoh di zaman ini bang ya. Referensi dulu bang. Iya sabar, saya belum ada referensi contoh. Kalau nggak punya referensi, saya bacakan referensi biar anda tahu. Ya, habis ini abang bacakan. Ini bang contoh detail bang. Makanya begini bang, mau dengar contoh dari anda, contoh tanpa fondasinya sudah salah, kita mau dengarkan apa lagi? Contohnya gini bang, nanti gini, itu kan pemahaman anda. Ngapain saya mau ikut anda? Maksudnya baru seperti apa sih bang? Yang saya katakan tadi itu apa? Itu kan langsung mengibaratkan berdasarkan pemahaman anda sendiri lah. Pemahaman siapa coba? Pemahaman anda sendiri kan? Coba apa yang saya katakan tadi, sebenarnya saya lupa. Coba apa yang saya katakan tadi sampai abang minta ibarat? Tentang tauhid, anda bilang contoh mengesahkan Allah dalam sini situ. Lah itu di mana referensinya? Tauhid kita meyakini Allah bang sebagai pemberi rezeki. Referensi. Oke lah, saya tidak ada referensi. Coba abang sebutkan referensinya. Kalau nggak ada ya sudah ngakui. Iya, abang katanya mau menyebutkan. Capek. Di dalam kitab At-Ta'rifat bilang begini permasalahan tauhid. Tauhid itu al-hukmu bi anna syai'a wahid wal ilmu bi annahu wahid. Tauhid itu menghukumi, menetapkan bahwasanya sesuatu itu satu, tunggal, dan meyakini hal itu adalah tunggal. Kalau kita meyakini Allah itu esa di dalam sudut pandang rububiyah, berarti kita mengakui bahwasanya sesuai dengan yang dikatakan Ibnu Abdul Wahab ya di dalam kitab Majmu'ah beliau, itu kan rububiyah adalah fi'lur rabb, mislur kholqi, rizki, matut, inbatun nabat. Jadi ya kita harus mengesahkan Allah, menganggap satu-satunya yang menciptakan Allah, kemudian yang memberi rezeki Allah, turunkan hujan, tumbuhkan makanan Allah, mengatur keadaan Allah, dan yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Kalau tidak mengesahkan atau menganggap ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, namanya bukan muwahhid atau namanya bukan tauhid, tapi syirik. Itu musyrik, orang yang mensyirikkan Allah. Definisinya di situ. Kalau sedangkan orang kafir di zaman Nabi itu menganggap ada sesuatu selain Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, sehingga mereka menyembah sesuatu selain Allah, kan begitu. Jadi maksudnya detailnya itu abang berpandangan pembagian detailnya itu salah mutlak ya? Salah. Itu baru satu, belum lagi bahas di dalam yang membagi itu Muhammad Abdul Wahab apa yang sebelumnya itu? Yang membagi Ibnu Abdul Wahab bukan Ibn Taimiyah. Ya, yang membahkan Ibnu Abdul Wahab, yang membagi Ibnu Taimiyah, salah dua-dua. Kita mengatakan Ibnu Taimiyah benar, tidak. Tetap akidah Ibnu Taimiyah
keliru. Permasalahannya adalah Ibnu Taimiyah itu termasuk fuqaha ul Hanabilah. Beliau masih dijadikan patokan di dalam masalah fikih, akidah tidak, karena bermasalah. Jangan dicampur adukan, Bang. Beda dengan Ibnu Abdul Wahab yang tidak punya kapasitas apa-apa. Seperti itu ya Bang ya. Jadi salah mutlak, salah total, sesat gitu Bang ya. Pembagian seperti itu. Bukan hanya pembagian, isinya juga salah mutlak ya Bang ya. Itu salah, jelas salah. Terus pembagian sifat dulu benar, tidak salah. Jelas. Seperti itu Bang. Jelas. Sifat yang itu sifat, bukan akidah. Contoh saya mau tanya Bang. Itu baru satu kan. Kemudian di dalam semua sifat itu mentajasimkan Allah. Saya ada buktinya mentajasimkan Allah. Di dalam kitab Usuluddin Al-Islami punya Ibnu Abdul Wahab mengatakan semua sifat dan asma Allah itu hakiki, tidak ada yang majazi. Pemahaman itu jatuh kepada tajsim dan ada buktinya. Buktinya adalah Ibnu Utsaimin ketika ditanya dia mengenai sifat ya, apakah itu hissiyah atau maknawiyah? Nah itu dikatakan hissiyah, mengatakan hissiyah sudah pasti tajsim. Hissiyah kok? Hissiyah itu sesuatu yang bentuknya fisikal, mengambil tempat kosong terikat oleh ruang dan waktu, bisa diukur oleh tinggi, lebar, panjang. Bagi kalau bukan tajsim, sedangkan di dalam kitab Minhajul Qawim kitab mengutip perkataan Imam Al-Qarafi dan selain beliau, mereka menghikayatkan perkataan Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbal dan Imam Ahmad bin Hanbal terkait mengkafirkan orang yang mentajsimkan Allah dan menganggap Allah punya jihad. Dan Ibnu Abdul Wahab menganggap Allah punya jihad secara spesifik di dalam kitab Usuluddin Al-Islami. Dikatakan Allah mustawin ala arsyihi bidatihi uluwihi ala mustawin ala arsyihi bidatihi. Itu kan pendapat ya, untuk penjelasan detail itu saya kurang mempelajari Bang. Balik lagi kayak bid'ah itu Bang. Ada nggak Bang sebelum lahir? Begini Bang ya, sudah jauh sekali pembahasan di dalam Ibnu Abdul Wahab, mau balik lagi ke bid'ah. Antum mau diskusi cari kebenaran atau cari pembenaran sih? Saya cari kebenaran, saya tidak pernah belajar ke dia, saya tidak pernah baca buku kitab dia, tapi janganlah langsung tulis dia itu. Kalau antum tidak pernah baca, kenapa antum menganggap orang yang baca kitabnya dia salah? Kan aneh. Saya baca kitabnya dia, Anda tidak pernah baca. Saya punya pengetahuan tentang kitabnya dia, Anda tidak punya. Disampaikan kok ngeyel. Kapan saya menyalahkan Bang? Menyalahkan saya? Enggak, balik lagi ke bid'ah itu Bang. Ada nggak sih Bang ulama yang membid'ahkan amalan sebelum Wahabi lahir? Membid'ahkan amalan apa Bang? Contohnya Wahabi membid'ahkan, istilah membid'ahkan ini hanya ada di zaman Wahabi atau sebelum Wahabi lahir jauh itu ulama juga membid'ahkan amalan? Tidak ada Bang. Membid'ahkan amalan sudah ada dari zaman dahulu, tapi tasamuhnya ada. Ketika disampaikan, ketika datang dalil kepada mereka akan ini katakan mukhtalafe. Bahkan di kitab ulama akhir-akhir saja muasir, contoh Dr. Mustafa itu di dalam kitab Sulman Haji beliau memasukkan istilahul aula sebagai satu landasan hukum. Berarti tidak menghukumi sesuatu yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dan memberikan kebebasan kepada orang umum masyarakat sesat. Beda dengan Wahabi, beda pendapat sesat, beda pendapat dengan mereka sesat. Jadi istilah membid'ahkan amalan itu hanya Wahabi saja Bang ya. Sebelum Wahabi itu tidak ada istilah seperti itu. Benar. Sesat menyesatkan amalan ini masifnya itu ada di zaman Wahabi.
mengkafirkan, mensesatkan, itu masifnya di dalam mengatakan bid'ah itu. Maksudnya Wahabi sampai mengkafirkan itu dalam tidak rangka ada apa sih bang? kata bid'ah. Membid'ahkan, mensesatkan, mengkafirkan. Janganlah ambil perkataan ini lalu dihentam semua habis seperti itu. Enggak kok bang, perlu diperinci. Contoh yang dikafirkan Wahabi itu Ibnu Abdul Wahab sendiri Pak, Ibnu Abdul Wahab sendiri, Ibnu Abdul Wahab nih imamnya mereka. Tidak bawa lah kalau biasa yang mereka bawa Nawakidul Islam. Siapa? Soleh Fauzan, siapa itu yang penulis kitab Nawakidul Islam, lupa. Tapi Ibnu Abdul Wahab sendiri di dalam kitabnya Usuluddin Al-Islam, ya Usuluddin Al-Islami di bab Aqidatus Salafis Soleh, itu mengkafirkan orang yang bertawassul. Kafir orang tawassul itu. Jadi semua orang yang kayak kita ini aswaja, ketika mau mulai pengajian ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kafir sudah, kita sudah kafir. Pak, sejauh saya belajar Pak ya, masalah tawasul, berdoa meminta kepada Allah tapi melalui perantara wasilah, itu tidak sampai syirik Pak, hanya sebatas bid'ah. Itu pandangan yang mereka Pak. Sudah baca kitab Usuluddin Al-Islami punya Wahabi, punya Ibnu Abdul Wahab? Belum, tapi saya nanti baca dulu. Iya. Coba Pak, redaksinya seperti apa Pak yang sampai mengkafirkan orang tawasul, bertawasul? Mana Enggak benar, saya pengen tahu Pak. Yang saya belajar Pak ya, yang saya dengar mereka itu dalam tawasul yang dilestarikan oleh Aswaja itu, Allahumma inni atawassul ilaika bi asma'i ya, seperti itu hanya bid'ah saja Pak, tidak sampai syirik. Jadi anggap lagi nih Pak ya, anggap lagi nih perkataan Muhammad bin Abdul Wahab itu mensyirikkan. Jadi janganlah anggap total semua Wahab itu mensyirikkan. Lah, imamnya kok antum mengikuti dia, ya sama pemahamannya mirip dengan dia. Dalam kitab Usuluddin Al-Islami bab Aqidatus Salafis Shalih, nama babnya, beliau katakan di sini faqad qala sallallahu alaihi wasallam di masalah istighosa. Nanti dibawa dengan cara tawasul. Apa tawasul Pak? Baca pelan-pelan Pak. Wa an la ya'budullaha illa bima syara'a la itra'uhu wal ghulu fihi wa rafa'ahu an manzilatihi allati anzalahu Allahu azza wa jalla bidu'aihi wal istighatsa bihi. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah, wa qala alaihi salam innahu la yustaghatsu bi wa inna ma yustaghatsu billah wa anna al istighatsa bihi fadlan an ghairihi minal awliya wa ashabil musyahad syirkun billah ta'ala wa ta'alluq bi ghairillahi ta'ala fi jalbi khairin, ta'alluq bi ghairillahi ta'ala fi jalbi khairin au daf'i syarrin istiqlalan au tawsiton, bebas atau perantara, syirkun. Wa in sini wa in ta'allaqal qalbu bil awliya au awil jin bit tawakkul alaihim wal ilja ilaihim wa muraqabati ruhaniyatihim bi anwa'in minan nusuk fi qada'il hajat wa tafrijil qurabat syirkun billahi ta'ala sawa'un kana dzalika bismi tilmisat awit tawassulat kullu dzalika syirkun wa dhalalun. Syirik kok dibilang. Mau itu pakai cara tilmisat iya salah, kedukunan. Atau tawassulat atau tawassul tetap mau itu tawassul istighosah kepada selain Allah pakai cara apapun, mau itu tilmisat ke atau tawassul, itu syirik kata Ibnu Abdul Wahab. Atau mengikuti orang yang sedikit-sedikit mensyirikkan ini? Karena enggak. Jadi poinnya gini Pak, tawasul yang dilakukan Aswaja itu dalam pandangan Wahabi itu syirik, bener? Syirik. Bentar Pak ya, saya cari redaksi, tunggu 30 detik. Kayaknya enggak deh Pak, enggak sampai syirik deh Pak. Bentar Pak ya. Ini kita. Iya bentar, sabar. Gue cari dulu, sabar. Jangan diturunin. Ya, cari aja dulu. Cari di
Cari di Google. Kasihan. Ad-Durrar As-Saniyah itu kitabnya siapa sih Pak? Ad-Durrar As-Saniyah itu ini apa namanya, situsnya Saudi yang nulis orang akhir-akhir ini. Kalau Fatwa Nurul Al-Darbi ini kitabnya siapa? Fatwa Nurul Al-Darbi itu kalau tidak salah bin Bas. Ini kalau saya keluar dari aplikasi TikTok, kedengeran nggak suaranya? Saya mau bacakan ibarohnya nih Pak. Nggak kedengeran. Kayaknya tawasul. Jadi gimana nih Pak ya? Ada WA nggak? Jadi berbeda. Fatwa Nurul Al-Darbi itu bin Bas. Yang saya komentar itu Abdul Wahab. Di Majmu' Fatawa Warasail ini juga hanya sebatas bid'ah. Bentar saya cari HP lagi Pak ya, buat di foto redaksinya ini saya bacakan. Pandangan mereka itu hanya bid'ah, seperti itu, tidak sampai syirik. Mungkin yang dibacakan di kitab itu memfokuskan tentang istighosah Pak. Jadi memang di bab terakhir itu tawassul itu mungkin tawasul seperti apa dulu. Istighosah, mau itu caranya bentuknya tawasul, kita kan minta tolong kepada Allah. Bentuknya tawasul, kalau tilmisat iya. Kepada Allah. Tapi bentuknya tawasul dengan wasilah, dengan perantara aulia, dengan perantara ulama, dengan perantara sayyid. Itu dibilang sih. Saya baca langsung di Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, mungkin kitabnya Saudi itu tidak sampai syirik. Ya silahkan. Saya cari HP buat di foto, saya bacakan. Sabar. Ya, silahkan. Ini HP-nya bentar. Kamera. Enggak, soal harus amanah ilmiah deh Pak. Kalau menyampaikan itu yang saya baca tidak sampai syirik Pak. Bentar ya, sabar. Yang antum baca. Ini Pak, bentar dikirim ke WA adik saya nih, bentar ya. Saya gak foto, langsung screenshot. Iya, sabar. Jadi Bapak berpandangan bahwa pandangan Wahabi itu tawasul yang dilakukan aswaja itu syirik mutlak ya? Syirik Wahabi ya, kalau ngikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ini saya bacakan di kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau yang kata Bapak itu situs Ad-Durrar As-Saniyah juz 1 Sohifah 129 halaman 129. Wa amat tawassul wa huwa anna yaqul Allahumma inni atawassul ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au bi haqqi nabiyyika au bi jahi abdika sholihin au bi haqqi abdika fulan fahada min aksamil bid'i mazmum. Jadi hanya bid'ah mazmumah. Maksud dari mazmumah itu seperti apa sih Pak? Saya kurang paham. Mazmumah, bid'ah yang tidak baik. Bid'ah yang mazmumah itu yang jelek, itu yang dolal. Kalau dinisbatkan kepada hal yang akidah itu ya sesat. Ya kalau dikatakan hukumnya mungkin hanya sebatas haram, tidak sampai syirik. Terus di kitabnya bin Bas ini Pak ya, Fatwa Nur Al-Darbi. Boleh dibuka Pak, juz 2, mungkin sama-sama baca.
Ya, Bin sebentar Bang, kalau Bin Bas itu kan sudah pendapatnya Bin Bas. Di Durarus Saniyah yang Anda baca tadi itu tulisan siapa? mungkin anaknya Muhammad bin Abdul Wahab, penerusnya dia. Anda coba lihat marojinya di situ siapa? Ini sebelah situ sih bang, jadi tidak detail. Oh, abang meyakini pandangan Bin Bas yang di kitabnya itu Fatwa Nur al-Darb itu tidak sampai syirik ya, hanya bid'ah. Abang yakin juga? Harus kita lihat dulu Bang. Kita lihat dulu. Majmu' Fatawa hanya sebatas haram, tidak sampai syirik. Oh, Ibnu Utsaimin. Ini berarti menunjukkan adanya perbedaan pendapat di dalam kubu Wahabi. Tidak satu pendapat. Terus kalau udah berbeda pandangan, kenapa abang menetapkan pandangan yang Wahabi itu syirik mutlak? Kalau udah disisi paham, kenapa bisa abang meyakinkan pandangan itu syirik mutlak di sisi Wahabi? Coba Bang ya, kalian Wahabi itu acuannya apa? Kan kita menghukumi sesuai imam mereka, Ibnu Abdul Wahab. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kalian melihat kemana? Abang kan baca salah satu buku itu, tapi detailnya dari awal itu dijelaskan istighosah. Adapun istighosah dengan cara tawasul itu perlu diperinci seperti apa istighosah dengan cara tawasul yang disyirikan Muhammad bin Abdul Wahab. Poinnya yang dikatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu istighosah. Selain Istighosah, iya, caranya itu tilmisah dengan tawassulat, itu dikatakan syirik. Dan ini contohnya seperti apa sih? kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah atau menjadikan selain Allah itu perantara untuk meminta kepada Allah, ya sudah syirik kata beliau. Syirik. Jadi contoh tawasul yang dilakukan aswajah seperti apa sih? Ya, kata beliau bukan apa? Contoh yang tawasul yang di sisi aswaja yang dilakukan setiap hari, setiap apa itu seperti apa? Kita meminta kepada Allah, tetapi melalui perantara atau melalui wasalah seorang aulia, ulama, orang soleh atau yang lain. Dan ini Mintanya contoh seperti ini bang ya, ya Allah dengan pahalanya ulama ini saya minta rezekimu lancarkan seperti itu kan ya. yang kalau redaksi yang ada itu yang jelas dari Utsman bin Hunayf, Allahumma atawajjahu ilaika binabiyina. Terus Ya Allah, contoh kami meminta istighosah. kepada engkau dengan wasilah, dengan kau itu kan dengan wasilah Nabi kami. Bisa saja ya Allah, saya minta pertolongan kepada engkau dengan wasilah aulia ini, dengan wasilah ulama ini. Adapun yang antum sampaikan itu harus di cross check. Kalau fatwa Nurut al-Darbi Bin Bas, kalau Durarus Saniyah itu yang nulis siapa? Ya mungkin anaknya dia cuma bilang terus. Kalau fatwa Lajnah Daimah ini kan kitab induknya tentang hukum-hukum di Saudi kan ya, mereka sepakat. Jadi buku rujukannya ini di fatwa Lajnah Daimah, ana tawassul bijahi fulan wa hayarihi wa haqqihi minal bid'i muhdas fiddin la yajuz, tidak boleh. Berarti pendapatnya Ibnu Abdul Wahab kan simpel. Ya kalau di dalam internalnya ada seperti itu, kenapa abang berpatokan pandangan? Masalahnya kita mau menghukumi kalian tidak punya usul. Lantas usul kalian ketika terjadi perbedaan pendapat dikembalikan ke mana? Kami Syafi'iyah contoh, semisal di dalam ranah fikih, kan ini ranah yang jadi hadir. Ranah fikih Syafi'iyah itu melihat Imam Syafi'i saja punya kaul qadim, kaul jadi. Kemudian kaul qadim pun itu melihat ada beberapa hal yang diunggul, ada beberapa kaul yang kemudian ada pendapat ashab. Pendapat ashab itu pun ada yang masih di dalam kaidah madhab, ada yang sudah di luar kaidah madhab dengan pendalilan yang dipakai beliau. Kemudian datang Syekhon Imam Rafi'i yang mentahrir madhab Syafi'i, Imam Nawawi yang mentahrir madhab Syafi'i, sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan Syafi'iyah dikembalikan kepada pemahaman, dikembalikan kepada Imam Nawawi. Kemudian kalau terjadi perbedaan pendapat di kitab Imam Nawawi sendiri, ada kitab-kitab yang diunggulkan. Lantas kalian punya nggak kaidah seperti itu?
berbeda pandangan seperti itu, mereka kembali kepada rujukannya Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu, di Saudi seperti itu. Kalau kembali ketika terjadi perbedaan pendapat, kembali kepada Ibnu Abdul Wahab, benar? Tidak seperti itu. Mereka di Saudi mazhabnya apa dulu, Bang? Tidak semerta menjadikan patokan pendapat pandangan Muhammad bin Abdul Wahab itu nomor satu. Malah tidak, Bang. Dari mana kok ide seperti itu, di mana tertulis di mana, Bang? Ya, contohnya mazhab di Saudi apa, Bang? Hambali. Mereka ikutlah pandangan Hambali, tidak menjadikan pandangan Muhammad bin Abdul Wahab itu nomor satu. Contoh tadi Muhammad bin Abdul Wahab itu berkata di kitab itu syirik. Banyak. Kenapa kok yang dilihat bin Bas, anaknya Ibnu Abdul Wahab? Kenapa tidak melihat Ibnu Qudamah, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Katsir? Kenapa tidak melihat mereka? Mufasirnya ada Ibnu Katsir, alim fuqahanya ada Ibnu Rajab Al-Hambali, hadisnya ada di bidang akidah ada Ibnu ulama hebat dari Hanabila. Kenapa kok hanya melihat di Ibnu Abdul Wahab tanda ini? Lihat bab tawassul dikirikan itu. Nah, maka Hanabila, kenapa kok tidak melihat mereka begitu? Kenapa tidak melihat Ibnu Qudamah yang ketika menjelaskan permasalahan sifat langsung mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hanbal? Kenapa tidak melihat Ibnu Rajab Al-Hambali ketika membahas bid'ah, membagi bid'ah berdasarkan hukum syar'i? Ketika membahas masalah tafsir, kenapa tidak melihat Ibnu Katsir? Jelaskan dengan landasan dari salafus saleh. Kenapa kok melihat Ibnu Abdul Wahab kalau memang Hanabilah? Ini Contoh seperti itu, contoh bid'ah itu mereka yang mendekatkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab itu, menyesuaikan pandangan Hanabilah. Kemudian apa namanya, di dalam masalah akidah mengisbat mengisbat sifat ayat sifat makna zohir pada ayat sifat ini kan pendapatnya Ibnu Abdul Wahab. Ya, secara hakikat adalah Bukan ya, tidak semua orang itu, Bang, ya, tidak semua orang itu salafi dia membaca kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh bin Baz, tidak, Bang. Jadi jangan bilang salafi, Bang. Jangan bilang salafi Wahabi. Oh, seperti itu. Iya, kan menisbatkan diri kepada Ibnu Abdul Wahab. Sejak kapan coba? Kalau memang Hambali, kapan Hanabilah atau Asariyah berakidah dengan pembagian rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat? Mana? Asariyah seperti itu di mana? Itu di zamannya Ibnu Taimiyah abad ke-67. Itu kan Di zamannya Nawawi. jangan bilang Asari, Bang. Jangan bilang Asari, tapi Taimi. Beda. Asari tidak mengisbat apa namanya, makna zohir makna pada sifat. Jadi siap. Saya suka diskusi sama Bang ini, Bang. Jadi kembali tentang bid'ah itu, Bang, ya. Jadi tidak bolehlah kita membid'ahkan amalan seseorang itu, mengatakan itu amalan bid'ah itu tidak boleh, apa karena perkataannya itu memecah belah. Yang melakukan seperti itu, Bang, itu kebanyakan Wahabi. Ranah dia langsung dipatokkan, oh ini bid'ah, tidak pernah dikerjakan oleh salafus saleh. Itu Saya sebatas itu aja sih. Terus pecah belahnya di mana, Bang? Mereka hanya mengatakan bid'ah saja. Tadi antum bilang memecah belah, jangan sering bilang begitu. Sekarang antum tanya memecah belahnya di mana, gitu. Iya, memecah belahnya dengan mengatakan bid'ah tidak pernah dilakukan salafus soleh. Radikal nggak seperti itu, Bang? Memecah belah nggak seperti itu? Ya, memecah belah Wahabi ketika mengatakan seperti itu. Bro, kamu beramal seperti itu malam Jumat, baca ini itu amalan bid'ah loh. Tidak pernah dikerjakan Nabi, sahabat, salafus soleh. Perkataan seperti itu memecah belah, radikalisme atau seperti apa sih, Bang? Ya, perkataan seperti itu memang memecah belah. Antum yang bilang tadi, sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, itu perkataan memecah belah, dan itu sering sekali dilakukan Wahabi, kan? Ketika perkataan mereka yang membid'ahkan itu, saya kembalikan kepada mereka sendiri, kan kelabakan. Bingung cari dalil sana sini.
Jadi dengan berkata itu bid'ah, itu amalan kamu itu bid'ah, jadi menyesatkan atas dasar menyesatkan orang. Oh, saya paham. Karena ini poinnya Wahabi itu kalau mengatakan bid'ah itu pasti sesat. Jadi kalau Wahabi mengatakan bid'ah itu sesat gitu, seperti itu Bang. Ya, makanya menyesatkan orang hanya berlandaskan bid'ah itu memecah belah umat, Pak. Memecah belah umat. Dan umat sudah banyak sekali yang resah dengan pemahaman seperti ini. Hanya saja mau dibantah kadang orang-orang kita di Sunnah wal Jamaah ya tasamu di dalam hal ini, toleransi melihat mereka masih muslim dan tidak memiliki kompetensi di dalam menanggapi apa yang mereka sampaikan. Ketika kita tanggapi orang-orang seperti ini, ketika kita tanggapi orang-orang Wahabi seperti ini, mereka kan yang pusing. Oke, jadi jalan tengahnya seperti apa Bang? Meskipun tidak mengamalkan harus toleransi Bang. Dalam perkara yang khilaf ini tidak boleh mengatakan bid'ah ya Bang. Khilaf, antum mau katakan bid'ah silahkan, tapi jangan menyesatkan. Toleransinya itu, kalau kita mau ambil jalan tengah, sampaikan ke kawan-kawan Wahabi antum menyesatkan pemahaman di luar pemahaman mereka. Berhenti menyalahkan satu pendapat yang pendapat itu ada dalilnya. Contoh, kita sering kali lihat marak dari kalangan Wahabi itu mengatakan maulid sesat, tahlilan sesat. Atas landasan apa? Landasannya apa mengatakan sesat? Karena tidak pernah dibuat Nabi, tidak pernah dikerjakan salafus soleh. Seandainya kalau ini baik, pasti sahabat sudah mengerjakan. Itu kan statement mereka. Padahal dalil yang dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah itu banyak umum. Jadi pandangan saja yang dibid'ahkan Wahabi itu bid'ah salah. Ya, memandang hal itu sebagai bid'ah sana, dan Wahabi tidak melihat bid'ah sana, mengingkari bid'ah sana. Padahal orang yang mengatakan bid'ah sana ini adalah salafus soleh. Rancu pemikiran. Memang orang, bagi saya Bang, orang Wahabi itu sedikit orang yang terpapar virus Wahabi itu memang tidak mencari kebenaran, memang hanya untuk memecah belah umat, tidak konsisten dengan kaidah mereka sendiri, menyalahkan pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka tanpa melihat dalil yang dipakai. Anda kalau menjadi pemuka Wahabi, ya sampaikan kepada kawan-kawan Anda atau orang-orang yang mereka anggap ustadz, entah itu ABS, entah itu Firanda atau siapa saja. Berhentilah dari berbuat keburukan seperti itu dan mulailah untuk toleran terhadap kita sesama muslim. Kalau mau detailnya, kalau detailnya perkataan tahlilan bid'ah maulid bid'ah itu mungkin video dulu banget. Kalau mereka sekarang nggak fokus di situ lah. Itu perkataan itu. Jadi gini Bang, sebenarnya kita itu tidak buat kajian khusus dengan tema maulid nabi bid'ah tahlilan itu bid'ah, enggak. Mungkin ada Pertanyaan video dahulu tiap hari ada akun nama ABS yang buka kajian, yang buka live dengan judul live bid'ah pasti sesat, bid'ah merusak Islam, tidak ada bid'ah hasanah. Dan ketika dia menjelaskan bid'ah, senantiasa mencontohkan dengan maulidan, tahlilan dan lain-lain. Bahkan ada orang bodoh hari ini, orang bodoh, nama akunnya itu Abu Yazid Hamezan, itu mengatakan maulid Nabi itu dia mengatakan ulama ahli sunnah wal jamaah menganggap maulid Nabi sebagai ihtifal bi maulidin Nabi SAW sebagai bid'ah dolalah. Padahal yang menganggap itu bid'ah hasanah Imam Ibnu Hajar, Imam Suyuti, Imam As-Sakhawi, kemudian Imam Ibnu Jazari, Sayyid Muhammad bin Halafi Al-Maliki. Sangat banyak ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang menganggap itu bid'ah hasanah dan memuji itu. Tapi ada orang tolol yang mulutnya kotor yang baru lahir kemarin sore mengatakan itu bid'ah dolalah berdasarkan perkataan siapa? Hamud bin Abdillah At-Tuwaijili dan bin Bas, dua orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan sudah saya ajak berkali-kali untuk kalau antum bilang oh itu video dulu baru berapa hari yang lalu.
Dan mereka hampir ini HBS setiap hari live. Coba lah antum kalau nasihati, kenapa saya bikin begini? Ini bentuk konten dan mulut-mulut kotor orang-orang itu. Padahal sudah sering sekali Bang, sejauh sebelum saya komentari 3 tauhid ini, kan saya komentari 3 tauhid ini tidak langsung saya komentar begitu, nah saya teliti dulu 3 tauhid. Jauh sebelum saya neliti itu Pak, saya sering bahas masalah bid'ah hasanah. Tahu lah mulut kotor Wahabi itu bilang apa? Apa Bang? Dia bilang antum mengingkari hadis Nabi. Ketika saya sampaikan perkataan Imam Syafi'i, ditanya siapa lebih mulia antara Syafi'i dan Nabi SAW. Perkataan seperti itu memang harus dielakkan Bang, dihindari. Itu yang saya pengen sampaikan ke orang-orang seperti itu. Berhentilah menghukumi dengan pemahaman kalian yang jumud. Toleransi ketika orang punya dalil, katakan ini perbedaan pendapat ulama. Begitu, simpel lah. Kalau memang seandainya Wahabi dari dulu begitu, tidak bakal ada mungkin orang, tidak mungkin anak sekarang itu terus komentari Wahabi. Ngapain? Mungkin anak bakal bilang dengan santai, oh itu perbedaan pendapat ulama. Tapi karena mulut kalian yang mulut Wahabi yang kotor duluan itu, ya sudah. Jadi karena itulah Bang ya, karena berbeda pendapat langsung memvonis itu bid'ah, maka Wahabi dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Seperti itu Bang. Nah, Wahabi memang dikeluarkan dari ahli sunnah karena mengisbat makna sifat pada zahir ayat. Tapi orang-orang yang awam yang tidak paham istilah itu gimana Bang? Orang tidak belajar. Kuncinya pada kunci di orang awam itu belajar. Yang kita hukumi kan bukan orang awamnya. Kita hukumi mereka ketika meyakini seperti itu. Dan memang tidak ada. Ahli sunnah wal jamaah di dalam Lawami ul Anwar al-Bahiyah 3. Asy'ari, Maturidi, Atsari. Asy'ari, Maturidi punya metode tafwid dengan takwil. Atsari itu beriman tanpa memaknai. Atau di Ibnu Qudamah di Lumatul I'tiqad mengatakan isbat lafaz. Isbat itu ketika dilihat pemahamannya dengan tafwid itu kurang lebih sama, hanya terjadi khilaful lafzi. Nah, Wahabi kan tidak seperti itu. Wahabi isbat makna zahir pada sifat ayat, dan yang melakukan ini mujassim. Apalagi Bang perkara yang Wahabi syirikan selain istighosa itu seperti itu, yang mereka katakan kafir, kamu kafir. Apalagi Bang? Contohnya? Ziarah kubur, katanya nyembah kuburan. Orang ziarah kubur, Wahabi mengatakan itu syirik seperti itu. Katanya nyembah kuburan. Kalau menyembah ini kan hanya kepada Allah, kok bisa dibilang menyembah kuburan? Ya kalau menyembah kuburan ya syirik Bang, tapi perlu diperinci Bang, perkara seperti apa maksudnya Bang? Orang ziarah kubur itu syirik nggak seperti itu. Nah, itu yang perlu diedukasi kepada orang-orang awam, dari guru-gurunya Wahabi kepada orang-orang awam Wahabi, untuk berhenti mengatakan